Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Netri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi IPS semester 5. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Ibu Welfen Aida NPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dari media audio. Media audio dalam dunia pembelajaran diartikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga terjadinya proses belajar mengajar. Berdasarkan pengembangan pembelajaran, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, dan dapat mudah disiapkan dan digunakan oleh guru dan siswa. Materi pelajaran dapat diurutkan penyajiannya serta bersifat tetap, pasti, dan juga dapat digunakan untuk media instruksional belajar secara mandiri. Selanjutnya, macam-macam media audio. Media audio terbagi 4 macam. Yang pertama, media radio. Yang kedua, media podcast. Yang ketiga, media tape recorder. Yang keempat, media perekam magnetik. Baiklah, yang pertama, media radio. Media radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Media audio yang penyampaian pesannya melakukan gelombang elektromagnetik. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Kemudian yang selanjutnya, media podcast merupakan media pembelajaran berbasis elektronik, artinya proses pembelajarannya menggunakan elektronik seperti MP3 player, iPod, handphone, komputer, dan media pemutar musik lainnya. Media podcast merupakan salah satu media pembelajaran yang sebenarnya sudah banyak digunakan dalam pembelajaran bahasa di berbagai negara. Selanjutnya, media menggunakan tape recorder. Alat perekam pita magnetik atau menyebutnya tape recorder adalah salah satu media pendidikan yang tak dapat diabaikan untuk menyampaikan informasi karena mudah menggunakannya. Kemudian yang selanjutnya, alat perekam magnetik, yaitu alat perekam magnetik atau kaset tape recorder adalah media yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio, tidak seperti radio yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai alat penyebarannya. Selanjutnya, penjelasan materinya. Di sini saya mengambil materinya mengenai listening, dalam bahasa Inggrisnya listening, yang artinya mendengarkan atau menyimak. Menurut Jones, pada tahun 2008 dalam bukunya halaman 1 adalah melakukan suatu usaha untuk mendengarkan sesuatu untuk memberi perhatian terhadap bahasa lisan. Ini berbeda dengan hearing, mendengarkan, yang hanyalah merupakan proses fisiologi lainnya untuk menyerap gelombang bunyi dan mentransfernya sepanjang susunan saraf ke bagian otak. Menyimak melibatkan 5 langkah proses, yaitu mendatangi, memahami, menginterpretasi, merespon, dan mengingat. Proses ini adalah proses secara aktif dan melibatkan penggunaan sejumlah sikap dan alat untuk menjadi efektif. Listening atau menyimak menurut Ross pada tahun 1994 bukunya halaman 2 adalah sebuah proses yang dipicu oleh perhatian seseorang. Dalam istilah psikologi, perhatian adalah sebuah rangsangan saluran saraf otak untuk mengatur rangsangan yang datang dalam sebuah cara yang efisien. Seperti halnya kita tahu belajar bahasa Inggris dari listening itu mendengarkan. Sejatinya kemampuan berbahasa Inggris juga diukur dari kepandaian kita mendengarkan. Jika kita memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, maka komunikasi menggunakan bahasa Inggris juga akan meningkat.
bahasa Inggris hingga saat ini semakin meningkat, sehingga tidak heran bila bahasa Inggris berakar kuat dalam kehidupan setiap masyarakat. Maka dari itulah agar kita mampu bersaing dengan baik, kemampuan bahasa Inggris harus mendapatkan peningkatan. Selanjutnya, cara pembuatannya. Langkah pertama adalah silahkan Anda melakukannya sesuai dengan jadwal dan juga materi yang telah Anda pilih. Ketika belajar mendengarkan dan menyimak dalam bahasa Inggris, Anda bisa menggunakan earphone atau handset. Kemudian mulailah untuk memutar materi pelajaran listening. Yang kedua, mendengarkan dan memahami setiap ide yang disampaikan. Cara selanjutnya juga tak kalah penting adalah dengan mendengarkan dan memahami setiap ide yang disampaikan. Satu hal yang harus Anda pahami, ketika kita sudah fokus tetapi masih ada saja yang tidak dapat kita yang menyerap informasi dengan baik, berarti ada yang salah. Yang ketiga, ketika Anda fokus dan dapat berkonsentrasi penuh, maka hasil belajar Anda akan jauh lebih banyak dan sesuai dengan target. Jika Anda membiarkan diri Anda mendapatkan gangguan dari hal-hal yang tidak perlu, maka Anda bisa kehabisan banyak waktu. Dan juga sebaliknya, tujuan Anda yang tidak akan tercapai apabila Anda itu tidak fokus. Jadi mulailah untuk fokus dan berkonsentrasi. Selanjutnya, penggunaannya. Salah satu penggunaannya ketika seorang siswa yang belajar mata pelajaran bahasa Inggris, yang dimana siswanya itu sulit memahami apa yang dilihat dan disampaikan oleh gurunya, maka mereka bisa menggunakan earphone yang disambung dengan laptop, sehingga mereka lebih memahami kata demi kata. Kemudian yang kedua, contohnya ketika siswa yang mengikuti ujian sekolah, di mana mereka membutuhkan alat bantuan seperti earphone, memudahkan mereka dalam pemikirannya. Dan yang terakhir, tujuannya. Dengan adanya media audio memudahkan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian memudahkan siswa menerjemahkan kata demi kata. Dengan demikian, belajar listening Anda dapat semakin efektif dan maksimal. Belajar secara perlahan dan sedikit demi sedikit, serta kita lakukan secara terus-menerus merupakan langkah yang paling tepat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.